Persiapan demi persiapan terus dilakukan PSSI untuk menyambut laga melawan China dan juga Jepang. Tentu saja, semua dilakukan agar timnas Indonesia bisa bermain dengan motivasi tinggi. Mengingat 2 pertandingan terakhir ini benar-benar sangat menentukan. Nah, soal laga melawan China, so pasti fans timnas Indonesia pun juga secara total akan mendukung habis-habisan timnas di GBK. Yang mana itu dibuktikan dengan sold out-nya tiket yang disediakan panitia. Dan itu artinya GBK benar-benar akan memerah sehingga harapannya bisa membuat pemain makin termotivasi. Yap, soal fanatisme supporter Indonesia memang nggak usah diragukan lagi. Hal yang kemudian juga mendapatkan notis dari penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe. Di mana dalam sebuah acara, Mbappe bahkan menyebut jika fans terbanyak dari Real Madrid berasal dari Indonesia. Yang mana itu semakin relate dengan keberadaan Valverde di sebelahnya. Kenapa? Ya, so pasti ini terkait rumor soal ajakan Uruguay yang ingin uji coba sama Indonesia. Dan melihat ini semua, ada kemungkinan Real Madrid bisa aja menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi buat tur pramusim. Yang mana di satu sisi, itu jelas akan membuat tetangga kita Malaysia merajuk. Sebab mereka pun terbilang rugi bandar ketika menyiapkan pertandingan ASEAN All-Stars melawan MU. Di sisi lain ada kabar dari Jordi Amat, di mana Jordi dikabarkan akan balik ke Spanyol usai kontraknya habis bersama JDT. Dan Cadiz disebut-sebut akan jadi pelabuhan baru bagi bek 33 tahun tersebut. Jelas jika itu benar adanya, maka akan jadi hal yang positif. Karena dengan begini, level Jordi Amat bisa kembali ke standar Eropa. Karena jujur aja, selama di JDT, intensitas permainannya memang menurun, sehingga itu juga berpengaruh ke performa di timnas. Harus diakui bersama kalau pesona timnas Indonesia kini memang sedang hype-hype-nya. Dan sorotan kepada tim Garuda sejatinya memang sedang gencar-gencarnya. Yang mana itu dibuktikan dengan banyaknya negara yang menyiarkan pertandingan timnas Indonesia di sepanjang round 3 ini. Mulai dari puluhan hingga ratusan. Tentu saja, itu adalah sebuah hal yang terbilang fantastis bagi tim ASEAN yang bahkan ranking FIFA-nya masih di kisaran 3 digit. Meskipun begitu, sorotan kepada Indonesia itu terbilang wajar adanya. Karena tim Garuda sendiri memang dalam 2 tahunan terakhir mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Sehingga media-media asing ternama sampai FIFA pun tak ragu melabeli tim Indonesia sebagai tim paling seksi, khususnya di kawasan Asia. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan dalam kisah. Lebih lanjut, memang soal sepak bola, Indonesia adalah negara yang begitu suka sama olahraga ini. Entah itu soal klub atau timnas, bahkan hingga ke level tarkam. Pokoknya selalu ramai. Itulah kenapa banyak klub-klub luar negeri yang begitu excited dengan fans di Indonesia. Seperti baru-baru ini ketika 3 punggawa Real Madrid yaitu Mbappe, Valverde, dan Bellingham ikut sebuah kuis buat seru-seruan aja. Dan dalam acara itu, host memberikan pertanyaan kepada pemain Real Madrid, yaitu dari semua klub pendukung Real Madrid, negara mana yang memiliki jumlah anggota terbanyak? Sontak dengan sigap, Mbappe menjawab Indonesia. Nah, dari sini muncul asumsi jika mungkin Indonesia bisa menjadi salah satu pertimbangan tujuan bagi El Real buat tur pramusim. Entah itu melawan Indonesian All-Stars atau ASEAN All-Stars. Dijamin kalau digelar di Indonesia, tiket bakalan ludes gasi. Dan soal Indonesia, mungkin Mbappe juga dapat cerita dikit-dikit kali ya dari Valverde, mengingat Uruguay sendiri melalui dubesnya ingin menggelar laga uji coba melawan Indonesia. Kemudian Valverde juga pasti tahulah sejarah timnasnya ketika 3 kali berkunjung ke Indonesia dan selalu ramai. Kalau ini cuma sekedar intermezzo loh ya, gak usah dibawa sepaneng, kan gitu. Ya mungkin kalau beneran kejadian, Madrid kesini misalnya. So pasti, yang jengkel tetangga kita, karena udah pasti yang nonton pasti banyak. Sehingga nggak usahlah ada acara rugi-rugi bandar karena tiketnya nggak laku alias sepi peminat. Dan seburuk-buruknya Madrid musim ini, yang nggak seancur MU sih, kalau ini fakta loh ya. Jadi saksi mimpi, jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri.
Di sisi lain ada berita yang harus lebih kita perhatikan yaitu bursa transfer khususnya pemain timnas. Ya, menurut info rumor terbaru, Jordi Amat yang kontraknya habis bareng JDT, kabarnya akan kembali merumput di Eropa dan Spanyol kemungkinan besar akan jadi destinasinya. Nah, klubnya sendiri disebut-sebut adalah Cadiz, tim Segunda Division alias Liga 2-nya Spanyol. Jelas bagi Jordi, apabila ini terrealisasi, maka secara level ia masih bisa bersaing buat ke tim nasional. Dan memang, yang menurun dari Jordi sejak pindah ke Liga Malaysia adalah intensitas permainannya. Kalau soal visi mah, gak usah ditanya, mau umur berapapun kecerdasan bermain gak bakal hilang. Yap, di usia 33 tahun, Jordi emang masih bisa bersaing di Eropa paling enggak 2-3 tahun. Lalu soal adaptasi, gak usah ditanya. 47 caps bersama Espanyol, 26 caps bersama Real Betis, dan 58 caps bersama Rayo Vallecano. Jelas itu adalah bukti kalau Jordi udah paham betul dengan gaya sepak bola Spanyol. Ya intinya baguslah buat Jordi, karena jika ia tetap bertahan di ASEAN atau bahkan justru ke Liga 1, ya udah kedepannya makin berat buat dia tembus timnas. Karena di satu sisi, saingannya tambah ngeri. Belum lagi kalau nanti ada Dion Marks masuk, Elkan balik lagi, hingga kalau misal Pascal Struijk join, kan gitu. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu untuk mengubah sejarah. Yap, terlepas dari apapun, yang paling penting sekarang adalah kita harus fokus ke dua laga krusial versus China dan Jepang. Masalah Real Madrid atau Jordi Amat ke Spanyol, ya udah mudah-mudahan itu beneran deh, kan gitu. Dan ingat, nggak usah berekspektasi terlalu tinggi. Jalani aja setiap laga dengan maksimal dan nikmati setiap proses yang ada. Karena semua juga tahu kok, kalau Piala Dunia emang nggak semudah itu digapai, perlu adanya tekad, kerja keras, doa, dan komitmen dari semua pihak. Maka dari itu, agak bego dan naif aja sih, karena masih ada orang-orang yang mengkotak-kotakan antara lokal dan naturalisasi. Woi, ngaca woi. Kita tuh udah ketinggalan banget sama negara-negara lain. Dan selama ini, dengan pemain yang katanya lokal, sejauh apa sih prestasi kita? Minimal kalau nggak bisa berbuat sesuatu, tinggal dukung aja, apa susahnya sih, kan gitu. Karena gini loh, bukan program naturalisasinya yang harus disalahkan. Tapi mikir nggak, kira-kira kenapa ya Indonesia, negara sebesar ini, nggak bisa menciptakan pemain-pemain yang siap tampil di level tertinggi, gitu. Jangan cuma cari kambing hitam aja atas dasar kepentingan tertentu, apalagi cuma buat sekedar dibilang nasionalis. Apaan sih, kocak. Mending dukung apa yang ada sekarang. Toh selama udah pakai merah putih, ya udah berarti mereka orang Indonesia yang punya hak serta kewajiban yang sama. Lagian Mimin udah berapa kali bilang, kita tuh nggak bisa milih di mana dan seperti apa kita dilahirkan. Hanya karena mereka tumbuh besar di luar negeri, lantas apa hak kalian melarang mereka buat pulang membela tanah leluhurnya? Tapi ya udah sih, sekali benci tetap aja benci, kan gitu. Yang penting sekarang di bawah Pak Erick Thohir, semuanya udah berjalan ke arah yang benar. Pokoknya semua orang bebas berpendapat, dan kita pun juga bebas memilih mana pendapat yang masuk akal dan mana pendapat yang berada di luar batas ambang logika, kan gitu. Maka dari itu, buat semua elemen timnas, fokus dengan apa yang ada di depan mata. Gak usah dengerin mereka yang cuma nongolnya, ya pas di saat-saat gini. So tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu untuk mengubah sejarah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi.